Kemudian masalah sekarang kita ini yang paling penting ada 3 hal ini, mengurangi tadi kesenjangan antara penerimaan antara rakyat biasa dan orang di atas. Yang kedua, meningkatkan daya saing ekonomi. Ini saya mohon yang anak-anak muda, kiai-kiai muda yang dari daerah, santri-santri muda, Anda supaya ingat, kalau tidak kita bisa dijajah sama orang lain secara ekonomi nanti. Anda harus mendidik diri sendiri, harus meningkatkan pelajaran. Pesantren-pesantren sudah memberikan peluang. Anda harus belajar keras. Jangan pernah puas dengan nilai yang Anda dapat. Cari lagi, karena daya saing tadi. Anda bukan hanya bersaing dalam negeri, Anda bersaing kepada luar, karena itu adalah dampak dari globalisasi tadi. Harus lakukan itu. Karena kalau tidak nanti kita menangisi sendiri akan kekonyolan kita sendiri. Kemudian program ini sendiri menurut saya program ekonomi yang kita lakukan akan punya dampak lebih bagus ke depan. Lanjut. Sebagai penutup, saya ingin kembali kepada tadi teroris dengan narkoba. Karena saya mendua hal ini untuk mengingatkan saja, coba slide yang teroris tadi. Saya ingin betul-betul bapak-bapak, santri-santri muda itu betul-betul mendalami ajaran-ajaran yang telah diberikan atau ilmu-ilmu yang diberikan oleh para kiai untuk menjadi penangkal dari serangan teroris itu. Itu satu. Yang kedua, saya juga ingin supaya masalah narkoba ini bapak-bapak kiai, ini santri-santri sekalian, itu betul-betul Anda jangan sampai terkontaminasi terhadap itu. Karena itu berbahaya. Kalau itu bisa dihindari, insya Allah NU ini akan menjadi tetap organisasi yang besar, dan organisasi NU ini akan bisa menjadi organisasi panutan oleh semua orang. Banyak di dunia ini yang cemburu juga, di Asia di Indonesia ini cemburu kok NU ini begini besar. Nah, tapi kebesaran NU ini menurut saya akan tambah kokoh kalau 2 hal ini tadi dilihat, ditambah 1 pendidikan tadi. Jangan hanya menjadi melawan teroris saja, jangan hanya melawan narkoba saja, tapi tertinggal dalam pendidikan. Pendidikan ini harus menjadi program depan dari NU. Saya melihat ada generasi yang senior Anda, Pak Wagub, Pak Saifullah, itu bisa dimanfaatkan jadi model. Bisa didorong untuk menjadi peningkatan kualitas pendidikan tadi. Itu ke depan itu menurut saya jadi penting, supaya NU ini menjadi satu organisasi yang solid. Jangan orang bilang NU ini hanya, organisasi hanya pakai sarung gitu. Sarung, tapi modern, otaknya intelektual gitu loh. Harus begitu. Jadi karena kalau tidak Pak, ini globalisasi, percaya sama saya Pak, itu merasuk semua. Dan yang terakhir saya ingin titip, NU ini harus tetap kompak. Boleh ada perbedaan-perbedaan, biasa suami istri juga ada beda, abang adik juga ada beda, tapi sekali Anda berbicara masalah NU, Anda kembali harus jadi satu. Tidak boleh lagi ribut-ribut. Kemarin boleh ada boxing sedikit, tapi sekarang sudah selesai, ya sudah, balik. Sama dengan pemilihan presiden, tadinya ada boxing sedikit, setelah terpilih, ya udah selesai. Mari kita membangun bersama-sama Indonesia. Sekarang pada konteks NU, mari sekarang bersama-sama membangun NU. Jadi harus konteks seperti itu yang dikedepankan, sehingga dengan demikian NU ini betul-betul bagian daripada NKRI dan menjadi perekat dari NKRI tadi. Dan sekali lagi saya percaya bahwa itu penting. Dan dengan disiplin NU yang selama ini saya lihat, ya saya ulangi, disiplin NU yang selama ini saya lihat, saya yakin NU ini akan menjadi organisasi panutan buat banyak orang. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali, luar biasa Pak Luhut memberikan sesuatu gambaran yang utuh kepada kita bagaimana tantangan Indonesia ke depan, dan sekaligus bagaimana NU merespon, mengambil posisi dan juga berperan aktif di dalam masalah-masalah yang tadi diceritakan oleh Pak Menteri. Saya ingin menginformasikan bersama Menko Polhukam, di sini ada Mayor Jenderal
TNI Pak Farid Washington mewakili Panglima TNI. Beliau dulu adalah Dan Kormar. Pak Farid, terima kasih Pak Farid. Kemudian yang kedua Irjen Pol Eko Hadi mewakili Pak Kapolri. Kemudian Kepala BNPT Irjen Polisi Arif Darmawan yang mewakili Bapak Kepala BNPT. Ya, yang mewakili. Iya Pak, sama wakil sama saya. Dilarang saling mendahului. Kemudian yang mewakili Kepala BNN Irjen Polisi Dr. Bahtiar Tambunan dan segenap deputi dari Kementerian Polhukam yang saya muliakan. Jadi Pak Luhut tadi konsultasi dengan Kiai Said, apa yang disampaikan nanti akan kita respon dalam konsolidasi intern, kemudian hasilnya nanti akan kita serahkan ke Pak Menteri, Pak Luhut, berupa program-program yang insya Allah nanti kita ingin kerjasamakan dengan pemerintah melalui Kementerian Hukum, Politik Hukum dan HAM. Terutama nanti yang menyangkut respon NU terhadap maraknya narkoba dan juga radikalisme. Tentu tadi disampaikan juga bidang pendidikan dan juga ada tambahan Pak Luhut, warga NU ini juga banyak yang terlibat di sektor UMKM. Jadi usaha kecil menengah ke bawah, bukan ke atas. Menengah ke bawah bukan ke atas. Ini NU ini menengah ke bawah, belum ke atas. Jadi biasanya di bawah pusat lah, belum di atas pusat. Nah, untuk itu nanti mungkin kita akan sampaikan. Nah, untuk itu kita tanya jawabnya nanti di season berikutnya dengan konsolidasi intern. Nah, untuk itu Pak Menteri mungkin ada closing statement gitu untuk disampaikan sekali lagi kepada para kiai, para ulama, karena nanti tanya jawabnya yang tentang apa yang disampaikan oleh Pak Luhut nanti akan direspon dengan sejumlah hal nanti yang insya Allah dibahas secara intern. Nah, untuk mungkin mewakili satu saja, mewakili peserta untuk nanti direspon oleh Pak Luhut sebelum Pak Luhut nanti mengakhiri, mungkin sambun closingnya sudah, mungkin ada respon, mungkin ada satu saja respon kalau ada. Nah, yang itu ngadeg muja satu itu aja, maju ke depan cepat. Dari mana silakan. Ini mesti wong desa iki coba. Langsung cepat Pak, insyaallah, alhamdulillah. Tapi Indonesia maju itu karena desanya maju. Indonesia tidak maju kalau desanya tidak maju. Monggo Ketua NU Sidoarjo. Oh, mboten wong kutha niki. Monggo Yai, silakan, silakan Yai. Naik enggak apa-apa ya, silakan. Sekali-sekali jadi Menko Polhukam gitu. Monggo Yai, singkat Yai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama saya atas nama pengurus cabang NU Sidoarjo Pak Luhut. Sidoarjo. Pertama apresiasi terhadap apa yang disampaikan Pak Luhut. Tetapi saya mau tanya agar peran yang diharapkan oleh Pak Luhut tadi tidak menjadi acara seremonial. Misalnya ada salah satu peran misalnya dalam pertahanan NKRI yang selama ini acara seremonialnya ini kan tidak pernah menyentuh pada struktur di NU. Misalnya teman-teman Banser. Teman-teman Banser ini biasanya hanya sebatas seremonial kalau acara ada keagamaan secara nasional suruh menjaga gitu. Tetapi konkret bagaimana sebetulnya peran Banser dalam mempertahankan NKRI ini masih belum ada. Itu acara seremonial aja. Melalui Pak Luhut saya berharap Banser ke depan akan menjadi. Yang kedua, saya mau tanya Pak Luhut tentang apa namanya kasus di Mina kemarin. Kasus di Mina. Di Mekah. Mina Mekah. Mungkin Pak Luhut apa hubungannya dengan di Mekah dan Indonesia? Saya mau tanya. Kasus di Mina itu ada saya informasi dari teman Mukimin bahwa itu adalah peran ISIS sehingga masuk ketika terjadi
kejadian di Mina itu. Iya, iya. Apakah Pak Ruhut mengantisipasi kejadian yang di Mina yang itu ritual keagamaan sehingga di Indonesia mungkin Pak Ruhut bisa banyak berbuat di situ? Iya. Saya kira itu Pak Ruhut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua ini mungkin Pak Luhut perlu komunikasi dengan Menko Polhukam Arab Saudi. Silakan Pak Luhut. Ya, ini kecanggihan NU ini, pertanyaannya juga canggih. Mengenai Banser, saya sudah bicara waktu itu dengan kami kumpul dengan 18 ya kiai-kiai senior waktu itu mengenai apa sih konkretnya itu pertanyaan. Jadi saya sampai bilang sama Pak Kapolri waktu itu, wah saya kaget juga nih kejeniusan daripada bapak-bapak kiai itu, kiai-kiai sepuh itu memberikan pertanyaan tadi itu. Ini bapak bicara ini konkretnya apa gitu. Memang NU itu Gus Dur itu gitu itu memang. Saya ingat lagi beliau, memang harus jelas barang ini gitu loh. Jadi jangan hanya omdo aja, omong doang begitu. Nah ini menurut saya betul, tapi sudah saya katakan tadi mungkin kurang jelas. Kami sudah merancang nanti bersama-sama apa sih yang kita lakukan. Misalnya masalah narkoba, menyangkut masalah terorisme, apa sih yang perlu dibantu pemerintah. Programnya nanti mungkin kita dengan Pak Kiai Agil bicara apa sih konkretnya gitu. Deradikalisasi apa konkretnya. Nah itu nanti terjemahkan siapa yang terlibat, Banser, Ansor, siapa terlibat, bagaimana terlibatnya, itu harus kita rumuskan bersama. Dan Presiden kemarin sudah setuju dan BNPT pun sudah saya beritahu untuk nanti kita membuat supaya kerjasama ini bagus. Sama juga dengan narkoba, saya sudah sampaikan kepada Pak Kepala BNN supaya kita mulai membuat konkretnya apa ini. Tidak bisa dikerjakan hanya oleh BNPT atau oleh BNN, tidak. Pasti tidak bisa. Itu seperti yang tadi Pak Kiai sampaikan, itu akan slogan saja. Itu omdo saja. Kita mau konkret. Kita ke depan, insya Allah duit kita punya kok. Dana kita cukup Pak. Dengan efisiensi di pemerintahan sekarang, dengan penerimaan pajak yang kita tingkatkan, hampir tiap hari lihat angka itu. Karena saya terlibat sekarang. Saya ingin katakan sama Anda, insya Allah itu akan bisa kita penuhin. Dan saya juga nantang satu lagi mengenai pendidikan. Saya tolong Pak cari orang pintar-pintar NU Pak, beasiswa ada Pak. Jangan hanya sekolah agama aja. Bapak sudah dapat mengenai sekolah agama, pergilah mungkin sekolah teknologi kemana, ke MIT, ke Harvard, Oxford, kemana Anda mau. Belajar Pak. Bapak saya itu supir Pak, supir bus si Bual-Buali Pak. Tapi sekolahnya setelah supir itu jadi sekolah ke Cornell Pak. Ke Cornell itu sekolah terkenal di Amerika. Orang pertama-tama Indonesia ke sana. Kenapa? Ya tadi tuh ingin belajar. Sore belajar, buka buku segala macam gitu. Itu pesannya ke saya dan saya minta Anda juga begitu. Jangan lihat oh kita kan dari kampung. Bapak saya itu deso Pak. Saya ini anaknya seorang supir Pak. Pak, saya ini anak seorang supir bener. Ibu saya itu SD aja nggak tamat. Jadi bapak-bapak ibu sekalian, tolong Pak, zaman sekarang pemerintah nyiapkan. Saya bisa bantu nyari beasiswanya, nggak ada masalah. Itu kan masalah sulit. Kemudian tadi pertanyaan Mina, saya sudah singgung tadi Pak. Jadi memang ISIS ini jauh lebih hebat dari Al-Qaeda. ISIS ini dia punya ladang uang, ada minyaknya, dia punya teritori, dia punya ideologi. Dan dia punya sekarang intelektualnya dia. Nah ini yang saya pikir tadi katakan, NU harus bisa mengembangkan ini dengan mengembangkan intelektualnya NU. NU itu harus dipenuhi dengan intelektual muda. Tidak bisa para santri yang muda, Anda hanya bukan saya menernak, Anda hanya dapat dasar-dasar fundamental ekonomi, agama, pelajaran di sini. Tapi Anda menjadi advance atau lanjutan, Anda harus belajar di top university di Indonesia, masuk ke UI, masuk ITB, masuk UGM, UNER, segala macam itu. Terus kemudian lihat keluar, ada tadi MIT, ada Harvard, ada Stanford, ada Berkeley, ada di Amerika, ada di Oxford, ada London School of Economy, ada di Paris. Anda bicara macam-macam. NU itu harus pulang
dengan ilmu-ilmu hebat, dengan landasan agama yang kuat tadi. Jadi kembali kepada Mina tadi, tidak tertutup kemungkinan itu ada. Tidak tertutup apa? Karena tadi perbedaan tadi, di Saudi sendiri ada masalah sendiri. Ya, raja-raja di Saudi sekarang khawatir karena ada keinginan juga menghilangkan kerajaan. Karena menurut mereka di Islam tidak ada kerajaan. Itu masalah sendiri. Nah, tapi mereka harus deal dengan Wahabi. Jadi kompleksitas masalah di sana itu luas. Nah, ISIS itu tidak suka dengan Saudi ini. Dia ingin mencari sendiri. Sekarang perimbangan kekuatan di Timur Tengah itu sangat, bahasa Inggrisnya itu fragile, sangat rapuh. Sangat rapuh. Nah, ini yang kita hadapin. Kita jangan jadi bagian daripada mereka. Penduduk Islam terbesar seluruh dunia Indonesia ini 230 juta lebih. Mana negara di dunia ini sebesar Indonesia yang berpenduduk Islam seperti ini? Tidak ada. Tidak Saudi, tidak Mesir, tidak mana lagi. Indonesia. Itu sebabnya Presiden mencetuskan bahwa Indonesia akan memainkan peran lebih penting lagi dalam perdamaian dunia ini. Indonesia harus mainkan peran. Masa kekuatan Indonesia sebegi besar umat Islamnya tidak bisa bicara, kita kayak pengikut aja? Kita enggak, Pak. Kita harus punya satu ketekad bahwa Indonesia harus mewarnai dunia Islam. Indonesia harus mewarnai itu. Dan saya tadi kembali pertanyaan Anda, apakah ada ISIS? Kita terus terang belum berani menuduh ke situ, tapi kemungkinan itu bisa saja terjadi. Apalagi sekarang melihat perkembangan kemampuan mereka, keberanian mereka melakukan attack di 7 tempat bersamaan di Paris. Paris terkenal intelijennya bagus, masih bisa dipenetrasi. Kemudian juga berhasil di Mesir menjatuhkan itu. Sekarang kita takut. Kita lihat Antalya di Turki, G20. Bagaimana ini? Kita akan dapat jawaban-jawabannya ke depan dengan beberapa hari ke depan ini, dengan mungkin ada yang ketangkap dari pembunuhan di Paris itu, yang bisa mungkin networkingnya atau intelijen jaringnya itu bisa dapat kemana. Saya terus terang terima kasih pertanyaan Anda yang berkualitas, dan sekali lagi terima kasih atas kesempatan saya bisa bicara di depan Anda. Sekian. Terima kasih Pak Lut. Kesimpulannya, pertama, NU menjadi salah satu kekuatan bangsa dan sekaligus berperan penting di dalam menjaga NKRI ini. Oleh karena itu harapan Pak Luhut, NU harus kompak, NU harus bergandeng tangan menjadi satu kekuatan untuk menjaga NKRI itu. Itu kesimpulan pertama itu. Jangan terseret-seret di dalam pertarungan global. Tadi disebut contohnya di Syria, di Irak, di mana di sana ada pertarungan antara ISIS dan Syiah atau Syiah dan Wahabi. Maka NU tidak boleh terseret dalam pertarungan itu, tapi justru bisa menjadi penengah, pemersatu, dan menjadi kekuatan tersendiri yang tidak terlibat di dalam pertikaian itu. Yang berikutnya kesimpulannya adalah NU diharapkan juga pinter dan soge. Kesimpulannya itu. Jadi kalau soal NKRI itu sudah jelas lah, kata Pak Lut, sudah hebat. Tetapi jangan berhenti di situ. NU sebagai pilar bangsa, kontribusinya sudah jelas, sudah berjuang. Jangan berhenti di situ, tapi pinter, pendidikannya tinggi, bahasa Arabnya bagus, bahasanya Inggrisnya bagus, tapi juga rezekinya cukup. Jangan sampai ya ketinggalan juga di bidang ekonomi. Itu kesimpulannya Pak Lut, jelas sekali itu. Untuk itu kita ucapkan terima kasih dan kita beri tepuk tangan kepada Pak Lut. Sebagai penutup Pak Menteri, kami berterima kasih atas kehadiran Pak Menteri, dan perlu saya laporkan bahwa acara ini terselenggara atas kerjasama PBNU dengan PWNU, dan pembiayaannya, anggarannya didukung oleh Pak Gubernur, oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur. Tapi manakala Pak Menteri punya niat untuk ini cuma membuka kesempatan untuk beramal.
Kalau misalnya Pak Menteri ada niat untuk beramal, dipersilakan langsung berhubungan dengan Ketua NU Jawa Timur ya Mutawakil. Ini kesimpulan titipan. Terima kasih sekali Pak Lut beserta segenap Bapak Ibu sekalian. Ini tidak pertemuan pertama Pak Lut, insya Allah akan kita tindak lanjuti dengan pertemuan-pertemuan berikutnya. Informasi setelah ini nanti akan ada respon dari Ketua Umum PBNU Kiai Said Akil Sirot. Setelah itu dilanjutkan penjelasan hasil-hasil muktamar oleh Pak Sekjen, Pak Nuh dan Khatib Am Kiai Yahya Stakuf. Saya perlu sebut beberapa nama di sini yang rawuh. Di antaranya ada Kiai Mas Subadar, ada Kiai Idris Hamid, ada Kiai Kafabi Mahrus, ada Kiai Ali Mashhuri, ada Kiai Huda Jazuli, ada Kiai Ja'far Yusuf dari Madura, ada Kiai Mahrus, dan juga tentu saja para ulama-ulama lain yang mohon maaf yang tidak bisa saya sebut satu persatu untuk mewakili itu. Ada Kiai Anwar Iskandar dari Diri, terima kasih. Kiai Zubaidi, banyak sekali semua ya ini. Kalau disebut satu-satu sampai maghrib belum selesai. Mohon bersalepon beden kaule nyon sapora. Terima kasih kepada teman-teman semua. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin dan pemirsa TV9 Nusantara, baru saja kita dengarkan orasi ilmiah yang disampaikan oleh Menko Polhukam Republik Indonesia Bapak Jenderal Purnawan Luhut Panjaitan, dan juga diantarkan langsung oleh Wakil Gubernur Jawa Timur. Mudah-mudahan orasi ilmiah yang disampaikan pada siang hari ini bermanfaat untuk kita semuanya. Amin, amin, Allahumma amin. Kami ucapkan selamat jalan kepada Bapak Menteri beserta seluruh rombongan yang akan segera melanjutkan ke rute selanjutnya. Hadirin dan pemirsa, segera kita ikuti orasi ilmiah yang akan disampaikan oleh Ketua Umum PBNU yang terhormat Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Said Akil Sirot. Disilakan. Capek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yaumina hadha ila yaumin nahdah. أصحاب الفضيلة، حضرات المستشارين، حضرات رؤساء الشورية، وبالخصوص الرئيس العام Kiai Haji Dr. Ma'ruf Amin, cicit dari Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Bantani, sahib Tafsir Munir, Hadratul Syekh Wakil Rais Am Kiai Haji Miftahil Akhyar, Ustadzi wa Syaikhi wa Murabbi Ruhi Kiai Haji Anwar Mansur, Ashabul Ma'ahid, Ashabul Madaris, Ashabat Turuqis Sufiyah, rekan-rekan pengurus besar Nahdlatul Ulama,
Pak Sekjen, Pak Habib Salim Al-Jufri, Khatib Am, dan lain-lain. Hadirin yang saya hormati, Sadati wa... Nggak ada Sayyidati, nggak ada ya? Sadati... Mana? Ada. Sadati wa Sayyidati udah. Anisati wa sahabi wa zumalai. Ayyuhal hudur. Dimulai dari Muktamar Makassar. Moto saya adalah Al-Audah ila pesantren. Bukan hanya sekedar fisik kita harus kembali ke pesantren. Betul, fisik juga kita kembali ke pesantren. Pleno pertama di Krapyak, Munas di Kempek Cirebon, pleno lagi di Kalibeber Wonosobo. Itu yang fisiknya, secara fisik. Tapi juga yang penting adalah ruh pesantren, nilai-nilai luhur pesantren agar tetap menjiwai harokah gerakan Nahdlatul Ulama. Di pesantren ada ta'lim, di pesantren ada tadris, di pesantren ada ta'dib, di pesantren ada tarbiyah ruhiyah. Itu 4 manhaj pendidikan harus menjiwai pola pikir, orientasi, menjadi orientasi pengurus Nahdlatul Ulama dari PB sampai ke ranting. Tanpa pesantren NU tidak ada apa-apanya. Nah, sedangkan yang saya maksud pesan juga pesan salaf, terutama wabil khusus pesantren salaf, wabil khusus bukan pesantren modern. Tanpa pesantren salaf NU kehilangan ruh, alias NU tinggal papan nama saja. Kemudian 5 tahun berjalan, alhamdulillah berkat kekompakan pengurus Nahdlatul Ulama yang telah saya laporkan ketika muktamar, menghasilkan berdirinya 24 perguruan tinggi Islam, perguruan tinggi NU, dan yang paling luar biasa UNU Surabaya, karena ketua yayasannya Pak Nuh dan rektornya Pak Yazidi, mantan dirjen Pak Nuh, luar biasa. Pendaftaran pertama sudah 900 mahasiswa. Insya Allah masih akan berlanjut, akan beri lagi UNU di daerah lain. Insya Allah. Muktamar di Jombang yang ke-33 dengan tema memperkokoh Islam Nusantara sebagai peradaban Indonesia dan dunia, tidak lepas dari filosofi, ruh, jiwa dari Al-Audah ila pesantren. Pendidikan yang paling lama, yang paling kuno di Nusantara ini adalah pesantren. Sebelum ada NKRI, sebelum ada SR, SMP, SMA, universitas, pesantren. Maka tema, atau bukan tema sih, mutu saya waktu di Makassar kembali ke pesantren, dilanjutkan dengan tema besar muktamar memperkokoh Islam Nusantara, sangat-sangat muqtadul hal, sangat munasibah. Ada munasabah, ada alaqah qawiyah antara kembali ke pesantren dan memperkokoh Islam Nusantara. Islam yang melebur dengan budaya, Islam yang melebur menghormati, bahkan melebur dengan tradisi peradaban yang telah kita miliki dan kita warisi dari leluhur ulama sesepuh kita semuanya. Oleh karena itu, Islam Nusantara bukan madhab baru, Islam Nusantara bukan aliran baru, tapi Islam Nusantara adalah khosois wa mumayyizat, tipologi Islam kita semuanya, yaitu Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah yang kita pertahankan sampai hari ini. An-Nahdliyah, isi juga ngakunya Sunni. Kemudian disingkat saja ini, ditindaklanjuti, dikembangkan dengan poin yang paling besar juga, termasuk poin besar adalah diresmikannya Hari Santri Nasional. Ini kaitannya kembali ke pesantren, ruhnya pesantren adalah Islam Nusantara,
Islam Nusantara membuahkan, semangat Islam Nusantara membuahkan hari nasional, hari santri nasional. Ketika Pak Jokowi kampanye dulu, beliau menjanjikan kalau saya jadi presiden akan ada hari santri nasional resmi. Beliau merencanakan tanggal 1 Muharram. Ketika pembukaan Munas NU di Masjid Istiqlal, dalam sambutan saya menyampaikan, Bapak Presiden, hari santri tidak pas kalau 1 Muharram. Kalau 1 Muharram itu milik umat Islam sedunia, tahun baru Islam Hijriah. Kalau hari santri, cari hari yang paling menonjol peranan pesantren, peran santri, kiai-kiai dan santri dalam membela tanah air bangsa ini, yaitu tanggal 22 Oktober, di mana resolusi jihad PBNU, Pengurus Nahdlatul Ulama, Rais Akbar Kiai Hasyim Asy'ari memutuskan bahwa, menfatwakan bahwa membela tanah air fardu ain, yang mati dalam membela tanah air mati syahid, dan barang siapa yang bekerja sama dengan penjajah halal darahnya. Yang barang siapa yang bekerja sama dengan penjajah, membantu penjajah, halal darahnya. Itu didukung oleh Kongres Umat Islam di Jogja. Padahal Jogja itu bukan pusatnya NU, pusat Muhammadiyah. Tapi Kongres Umat Islam di Jogja mendukung fatwa Hadratus Syekh Haji Hasyim Asy'ari. Kemudian rencananya serangan akan dimulai tanggal akhir Oktober. Tapi kata Kiai Hasyim Asy'ari, sabar, tunggu singa dari Cirebon. Hati-hati dengan orang Cirebon, banyak singanya. Betul, benar, ini saya nggak ngarang, nggak betul. Yaitu yang dimaksud Kiai Haji Abbas Buntet Cirebon bin Mutta'ad bin Abdul Jamil bin Muqayyim dan seterusnya, Sunan Gunung Jati, kesananya lah. Tunggu singa dari Cirebon. Begitu singa dari Cirebon datang, Kiai Abbas ditunjuk menjadi komandan umum, Kiai Wahab menjadi komandan resimen, dan seterusnya, dan Kiai Maskur dan banyak lagi kiai-kiai. Perang terjadi antara santri dan Nika yang di bawah pimpinan Brigjen Malabi. Korban banyak, sekitar 20.000, tapi Brigjen Malabi mati. Yang masang bom di mobilnya Brigjen Malabi bukan tentara, tapi santri Tebuireng, namanya Harun. Brigjen Malabi mati, ajudannya mati, supirnya mati, Harun pun mati. Karena larinya kurang jauh, malah ingin lihat hasilnya kayak apa. Dikira mercon apa? Yang terhormat Pak Profesor Dr. Muhammad Nuh dan Pak A'la, Dr. Abul Ala, ya, Rektor UIN Sunan Ampel. Nah, jelas sekali peranan yang sangat besar dari santri ini. Tapi dalam sejarah tidak ditulis dengan jelas, hanya sekilas. Disebut Kiai Hasyim Asy'ari, Wahid Hasyim disebut, tapi hanya sekilas. Malah kalau panjang lebar kalau menjelaskan peranan yang bukan santri. Di Tugu Monas ada apa namanya? Panorama, ya, yang menggambarkan perjalanan bangsa. Peranan santri tidak ada di situ. Nggak ada. Oleh karena itu sangat penting sekali, dan kita terima kasih dengan Pak Jokowi Presiden yang telah mengabulkan permintaan PBNU hari santri tanggal 22 Oktober. Presiden memerintahkan Menteri Agama Pak Lukman Saifuddin agar mengadakan, ya, diskusi lah. Forum diskusi dilaksanakan di Hotel Salak Bogor. Semua ormas hadir, termasuk Muhammadiyah perwakilannya datang. Dan setuju usulan saya 22 Oktober, tanggal 22 Oktober, setuju semua. Begitu dalam perjalanan, yang lain masih tetap setuju, yang satu yang akhirnya ini nggak setuju. Yang setuju, ya, Al-Irsyad, Persis, Perti, Mat Anwar,
Wasliyah, Al-Ittihadiyah, PT, IKD, Robitu Alawiyah, apalagi PUI. Itu setuju semua, tanda tangan, setuju hari saja tanggal 2 Oktober. Akhirnya yang satu ini nggak setuju dengan alasan dikhawatirkan menimbulkan dikotomi, ada santri dan ada non santri. Saya jawab waktu ditunggu proklamasi, satu, definisi santri kita perluas, tidak harus alumni pesantren. Santri adalah yang beriman kepada Allah, tauhid, berakhlakul karimah. Itu santri sudah. Putranya Ki Ma'ruf Amin nih, satu jurusan hukum, satu lagi dokter. Santri, nggak pernah pesantren padahal. Pak Nuh pernah pesantren, Pak Nuh? Pesantren nggak Pak Nuh? Nggak kan? SD, SMP, SMA, ITS, Prancis, santri tapi. Ya bukan tapi, dan santri bukan tapi. Jadi santri bukan hanya keluar pesantren. Yang kedua, tidak akan menimbulkan dikotomi. Hari buruh, majikan nggak nuntut hari majikan. Hari guru, nggak ada hari murid. Hari ibu, nggak ada hari bapak. Hari Raden Ajeng Kartini, nggak ada hari Sudirman, hari Bung Karno, hari Muhammad Hatta, nggak ada. Nggak apa-apa tuh, nggak ada yang protes. Tidak akan menimbulkan dikotomi. Kita ini hanya ingin menyempurnakan rentetan perjalanan sejarah bangsa supaya tidak blank. Di situ ada peran kiai dan para santri dalam mempertahankan negara ini. Sebentar lagi saya lagi berjuang, kita ya bukan saya lah, kita PBNU lagi berjuang Gus Dur jadi pahlawan nasional. Kalau nanti terjadi, kalau nanti berhasil, dalam sejarah dunia baru ada 3 keturunan jadi pahlawan nasional. Kakek Hashim Asy'ari, putra Wahid Hashim, cucu Abdurrahman Wahid, pahlawan nasional semua nanti. Luar biasa itu. Nah, kemudian sebentar lagi tanggal 20 Oktober ini kita akan mengadakan perjalanan santri bela negara. Santri ya, sudah barang tentu paling banyak nanti NU, ormas yang lain saya ajak semua mengirim utusannya. 700 santri naik kapal perang angkatan laut dari Jakarta ke Surabaya. Di Surabaya akan diterima oleh Wagub aja lah, oleh Wagub. Dan Panglima Armada Timur. Panglima Armada Timur pulang kembali dari Surabaya, istirahat transit di Semarang, diterima oleh Panglima TNI dan saya. Dari Semarang terus ke Jakarta, diterima oleh Presiden Jokowi. Itu judulnya Santri Bela Negara. Alhamdulillah sudah. Dan sudah beres semua, nggak usah tanya proposal, beres semua sudah. Nggak usah proposal, beres sudah. Nggak penting proposal, yang penting hasilnya. BBM-nya kapal Pertamina yang nanggung, beras Bulog yang nanggung, air minum Bu Susi yang nanggung. Udah beres semua lah, udah lah. Nanti kalau amplopnya Wakil Gubernur Jawa Timur. Insya Allah baru kali nanti ada gerakan santri bela negara. Tadi sudah disinggung oleh Kiai Mutawakil, betul Kiai Mutawakil, keramat banget. Hari santri kepresnya nomor 22. Betul, nggak dibikin-bikin, nomor 22 kepresnya. Hari tanggal 22 bertepatan dengan 9 Muharram. Bintangnya 9, walinya 9. HP saya akhirnya ujungnya 9. Nah, semua itu adalah harus kita syukuri, harus kita banggakan, dan insya Allah saya perjuangkan, kita berjuangkan, bukan saya, kita berjuangkan hari santri nanti libur tanggal merah nantinya. Sekarang belum, nanti tanggal. Ternyata pidatonya Panglima TNI Jenderal Gatot di Tugu Proklamasi luar biasa, luar biasa. Baru kali ini ada Panglima TNI pidatonya luar biasa. Antara lain begini, yang merebut kemerdekaan Indonesia bukan TNI. Dia ngomong Panglima yang ngomong, bukan TNI, tapi bapak kandung dan ibu kandungnya TNI, yaitu para kiai dan para santri.
Luar biasa. Nanti saya bagikan nanti videonya Pak Sekjen ya, videonya pidatonya Panglima dibagikan ke seluruh cabang-cabang. Ada lagi yang menarik. Bapak Jenderal Sudirman itu kalau setiap akan ditangkap oleh Belanda, langsung di situ Jenderal Sudirman ngajak anak buahnya tahlilan. Belanda datang, ada yang menunjukkan itu Sudirman, nggak percaya, masa kayak santri kayak gitu, masa jenderal kok tahlilan, akhirnya selamat terus itu. Itu pidatonya Panglima itu. Jadi artinya bahwa tahlil merupakan al-hisnul hasin, tapi syaratnya tahlilnya tanpa proposal. Kalau dengan proposal tambah drobos malam-malam. Malah doain lumpur lapindo tuh enggak mustajab karena istighosahnya ma'al proposal. Nah, tadi sudah disinggung juga oleh Pak Panglima tadi, oleh Pak Menko Polhukam, bahwa beliau sampai Jenderal Bintang 4 barokahnya Gus Dur. Ketika Gus Presiden, Menteri Perdagangan, Dubes Singapura, bersama Menteri Perdagangan. Jadi jasanya Gus Dur luar biasa. Sampai-sampai Pak Luhut Panjaitan, yang beliau adalah NU cabang Kristen, itu sampai naik pangkat barokahnya Presiden Gus Dur. Gus Dur ketika jadi presiden 23 bulan plesir terus ke luar negeri, pergi terus keluar, malah di DPR dikritik keras, presiden menghambur-hamburkan uang, plesir terus. Plesir apa, matanya aja nggak melihat kok plesir. Itu Presiden Gus Dur kalau mendatangi negara-negara Arab Islam, apa omongannya, apa pesannya? Ringkasnya itu ringkasnya lah. Kalau Aceh ingin merdeka, jangan Anda bantu. Kalau perginya ke Amerika, ke Eropa, apa ngomongnya? Kalau Papua ingin merdeka, jangan Anda bantu. Luar biasa jasa Gus Dur menyelamatkan NKRI ini. Bahkan ketika baru berdiri TRI, Tentara Rakyat Indonesia, 64 batalion, 20 batalion komandannya para Kiai NU berpangkat mayor dari Danco. Salah satunya Kiai Kholik Hashim, Kiai Hashim Latif, Hamid Rusdi, sekarang jadi nama jalan di Malang itu mayor juga komandan tuh. Kiai itu Abdullah Abbas almarhum, Kiai Sulam Samsun, Kiai Munasir Ali, Kiai Bisri Amin dari Babakan Cuaringin, Kiai Abdullah bin Nuh Bogor, itu semua komandan batalion. Ketika TRI baru berdiri, 20 kiai menjadi komandan batalion. Itu masa lalu. Sekarang saya mau cerita tentang sekarang, situasi sekarang. Ada seorang kolonel Israel namanya Yossi Elon Shahak, tertangkap di Irak pada tanggal 18 Oktober kemarin. 18 Oktober, belum lama ini. Setelah diintegrasi oleh keamanan Irak, dia mengaku bahwa komandan-komandan militer rahasia Israel, Mossad, membantu dan bekerja sama dengan ISIS. Ini baru tanggal 12 Oktober kemarin ditangkapnya ini. Nah, walau tahun lalu banyak pejuang ISIS tertangkap dan mengaku bekerja sama dengan agen-agen Israel, menurut website kantor berita Fars, namun sampai dewasa ini belum tertangkap perwira tinggi. Baru kali ini berhasil ditangkap. Para ahli dari kalangan politisi dan militer memberitahukan kepada kantor berita tersebut bahwa penangkapan kolonel Israel tersebut akan berdampak dahsyat terhadap strategi perang tentara Irak. Bulan Juli lalu, tentara Irak melaporkan menembak jatuh pesawat pengintai tanpa awak, yaitu drone, punya ISIS di atas kota Fallujah. Ternyata ada tanda simbol identifikasi Israel. Walhasil ISIS di belakangnya adalah Israel. Pun udah paham walhasil tuh. Qala al-musannif rahimahullah wa adabi rahmatu wa enggak sebentar. Mantan kepala Mossad Meir Dogan pada tahun 2012
2013 mengatakan bahwa konflik sektarian antara Syiah dan Sunni mencabik-cabik dunia Arab dan dunia Islam, sehingga terbuka kemungkinan berbagai aliansi dan memantapkan kehadiran Israel di Timur Tengah. Jadi perang saudara Sunni Syiah adalah bikinan Israel. Diusahakan pindah ke Indonesia, di sini sangat tajam permusuhan antara Sunni dan Syiah. Gimana enaknya, mana enak teruskan apa gimana? Dan Israel berusaha membangun Israel Raya. Nanti akan mencaplok Irak bainal Furat wan Nil, dari sungai Efrat sampai sungai Nil itu berdiri negara Israel. Separuh dari Saudi Arabia, separuh dari Mesir, Suria, Libanon, Jordan nanti masuk Israel semua. Ini namanya konsep Israel Raya. Kemudian Israel mati-matian agar memotong hubungan baik antara Jerman dan Rusia. Jangan sampai Jerman dan Rusia ini kuat hubungannya. Coba pasti akan berpihak pada Arab yang sedang konflik sekarang ini. Dah. Sekarang keadaan dalam negeri. Oh iya ya, jangan ini sekarang ini pelan-pelan ya. Ya. Kita harus tahu orang lain selain NU yang ada di Indonesia. Malam ya'rif asyarr waqa'a fihi. Malam ya'rif asyarra waqa'a fihi. Barang siapa tidak mengenal kejelekan, jangan-jangan akan terjerumus di situ. Pertama, gerakan tarbiyah. Gerakan tarbiyah ini dimulai dari para pelajar, mahasiswa mengkaji kitab-kitabnya Hasan Al-Banna, Said Qutb, Said Ramadan, Syekh Yusuf Qaradawi, diperkuat oleh lulusan-lulusan Al-Azhar, pola pikir, cara berpikir Ikhwan Muslimun, dan terakhir tarbiyah ini resmi masuk menjadi underbownya partai PKS. Yang harus tahu saja ini. Yang kedua, Jamaah Tabligh wal Khuruj, yang kalau di Jawa Timur di Temboro Magetan, almarhum Kiai Uzairon. Enggak, ini belum tentu kalau saya ceritakan itu jelek loh ya, tapi kita harus tahu di luar NU ada siapa-siapa. Yang ini yang belum banyak orang tahu saja. Jamaah Tabligh wal Khuruj berasal dari India. Pendirinya namanya Syekh Muhammad Ilyas Kandahlawi. Dia menyerukan dan memulainya dengan cara bepergian bersama ke daerah-daerah yang ada kaum musliminnya, serta mereka tidur di masjid-masjid atau rumah para pemuka agama di daerah tersebut. Semua orang Islam harus pernah dalam hidupnya khuruj, keluar minimal 4 bulan. Kalau sudah 4 bulan, mau terus khuruj boleh, mau tidak juga boleh. Itu wajib khuruj itu minimal 4 bulan. Yang dibaca kitab Fadhailul A'mal. C. Hidayatullah. Hidayatullah didirikan atau dimulai oleh seorang yang namanya Abdullah Said, mantan dari anggota DITII. Abdullah Said mendirikan Hidayatullah di Balikpapan, Kalimantan Timur, dan di Jakarta juga didirikan dengan ketuanya Abdurrahman. Sejak tahun 70-an, Hidayatullah berkembang dan sekarang sudah ada 140 cabang, dan mereka mendeklarasikan sebagai ormas Islam di tahun 2000. Ini agak keras sedikit. D. Grup Mujahidin. Grup Mujahidin adalah istilah yang dipakai oleh kelompok alumni Afghanistan. Jadi ketika Pak Presiden Habibie jadi presiden, memberikan ampunan kepada pelarian-pelarian politik, silahkan pulang, bebas, tidak ada sanksi hukum. Udah ini mereka itu aidina ilal bilad, pulang semua ke tanah air kita ini, dan menjadikan penyakit yang luar biasa, terjadi bom Bali dan bom di mana-mana. Mereka adalah kharijin Afghanistan. Alhamdulillah, bukan keluar dari boyo, alhamdulillah. Nah, yang terkenal adalah ketika berkumpul di Jogja, resmi berdiri Majelis Mujahidin, diketuai oleh Gus Abu Bakar Ba'asyir, yang jenggotnya panjang itu.
Dan biasanya orang kalau berjenggot tidak cerdas. Orang cerdas nggak berjenggot. Ki Ma'ruf Amin nggak berjenggot. Gus Dur, Pak Nurholis Majid nggak berjenggot. Pak Nuh nggak berjenggot. Orang cerdas semuanya. Perlu diketahui bahwa Abu Bakar Ba'asyir di tahun 78 ditangkap karena menantang pemerintah dan menolak asas tunggal dan dimasukkan ke penjara, tetapi pada waktu akan naik banding di tahun 85 mereka lari ke Malaysia. Abu Bakar Ba'asyir ditangkap dengan temannya yang bernama Abdullah Sungkar. Wah, itulah kita tahu. Front Pembela Islam, FPI, yang kadang-kadang menggunakan NU jalan lurus. Ya nggak apa-apa, silakan aja pakai nama. Saya itu didatangi kiai, mau nggak ketemu dengan si A? Ya Gus Solah itu, saya mau sekali. Saya ketemu Gus Solah mau diminta jabatan saya silahkan, jangan jabatan ketua NU. Titel haji saya monggo diminta juga nggak apa-apa. Saya haji 22 kali, kalau diambil 2 masih 20 masih. Mau diambil gelar profesor dokter monggo silahkan. Nggak penting lah titel itu. Front Pembela Islam. Front Pembela Islam berdiri tahun 97 atau di awal 98. Tidak tahu siapa yang sponsori, tetapi bersamaan dengan adanya PAM Swakarsa yang waktu itu bermarkas di Masjid Istiqlal. Gerakan-gerakan yang akan menggagalkan sidang umum MPR dan DPR. Tetapi ada lagi satu versi lain yang mengatakan bahwa asal mula terbentuknya Front Pembela Islam setelah terjadi kerusuhan di Jalan Gajah Mada di Jakarta, dan juga ada lagi katanya dibentuk oleh beberapa orang dari militer. F. Hizbut Tahrir, HTI. Ini harus tahu juga. Hizbut Tahrir Hizbut Tahrir adalah bahasa Arab dari Partai Pembebasan atau Kemerdekaan. Hizbut Tahrir didirikan tahun 52 oleh Taqiyuddin An-Nabhani di kota Haifa di Palestina. Taqiyuddin An-Nabhani mendirikan Hizbut Tahrir untuk kemerdekaan Palestina. Waktu itu tidak banyak orang merespon kegiatan tersebut. Juga pada waktu itu kota Haifa masih berada di bawah kerajaan Jordan, sehingga mereka mulai bergerak di dunia Arab, misalnya di Mesir, Lebanon dan sebagainya. Di Hizbut Tahrir di Mesir, Hizbut Tahrir ditolak, tidak diakui. Begitu pula kita tidak tahu kapan berubahnya Hizbut Tahrir. Kegiatannya berubah menjadi dari pembebasan Palestina menjadi berubah bermaksud mendirikan khilafah. Awal mulanya berdiri targetnya hanya memperjuangkan kemerdekaan Palestina. Sekarang sudah berubah iqamatul khilafah, ingin mendirikan khalifatul muslimin, amirul mukminin. Entah kapan itu mulai berubah itu. Ada seorang namanya Abdul Qayyum memulai gerakan kekhalifahan tersebut dengan menerbitkan buku-buku tentang ekonomi di zaman khalifah. Ketika zaman Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Abdul Aziz, ekonomi yang maju, masyarakat sejahtera, maka Indonesia kalau ingin, atau kita umat Islam kalau ingin sejahtera, harus kembali pada sistem khilafah. Walhasil itulah Hizbut Tahrir. Hizbut Tahrir mendapat surat keterangan terdaftar dari Kementerian Dalam Negeri kita. Dan katanya Kementerian Dalam Negeri mendapat rekomendasi dari Kementerian Agama dalam mengeluarkan surat keterangan terdaftar tersebut. Ini banyak sekali kalau dibaca, singkat-singkat saja. G. Syiah. Jangan dikira saya orang Syiah lu ya. Syiah di Indonesia menurut cerita diawali di kota Bangil, kurang lebih 60 km dari Surabaya, di desa Kenep. Dimulai atau didirikan oleh Said Hussein Abu Bakar Al-Habsyi dan Dr. Masduki Sulaiman. Mereka mendirikan YAPI, Yayasan Penyiaran Islam. Pada mulanya yayasan tersebut betul-betul menyiarkan Islam, tetapi setelah Hadi bin Hadi, Dr. Masduki, Dr. Suherman keluar dari yayasan, maka Said Hussein Abu Bakar Al-Habsyi mengikuti ajaran Syiah. Disinilah mulanya pergerakan Syiah, dan ini pada tahun 50-an. Hussein Abu Bakar Al-Habsyi aslinya dari Ormas Islam yang didirikan di tahun 1904 yang namanya
jam'iyah khairiyah. Sampai hari ini YAPI masih ada di Kota Bangil dan membuka sekolah-sekolah di sana, dan mereka itu juga membuka sekolah di Bondowoso, Jawa Timur. Husain Abu Bakar Bashir pernah duduk di konstituante di Partai Masyumi. Yayasan-yayasan, banyak sekali yayasan Syiah. Walhasil Syiah juga bahaya, hanya belum darurat. Kalau Wahabi sudah darurat, kalau Syiah baru harus diwaspadai. Kalau kuat bahaya. Kalau Wahabi walaupun qalilum minal qalil, very very small group, sangat kecil Wahabi tapi sombong. Iya, ini kan kata saya sudah baca ini, saya bukan Syiah. Terus ya small group orang Jogja kecil Wahabi tapi sombong. Iya, ini kan kata saya sudah baca ini, saya bukan Syiah. Terus ya orang Jogja, Yayasan Fatimah di Batu Ampar Condet, Yayasan Al-Jawad di Bandung juga Geger Kalong, IPABI Ikatan Pemuda Ahlul Bait Indonesia di Bogor, Madinatul Ilmi di Depok, Yayasan Iman di Fatmawati Jakarta, Yayasan Ilmu Al-Muntadhor di Pekalongan Ahmad Barogbah, tokoh-tokoh Syiah. Tokoh Syiah di Pekalongan Ahmad Muhammad Bar, dan banyak sekali nih, banyak sekali tokoh-tokohnya. Pokoknya singkat saja, itu ini apa perlu disebarkan? Ya nanti kopi nanti ya, oke. Walhasil banyak banget ini yayasan-yayasan. Al-Madya Jakarta Utara, Al-Madinah di Bogor, Insan Cipta Prakasa Jakarta, As-Sodiq Jawa Timur, Babul Ilmi Pondok Gede, Az-Zahro Cawang Jakarta, Al-Kazim Al-Baro'ah Tasikmalaya, Yayasan 10 Muharram Bandung, Yayasan As-Salam Majalengka, Yayasan Mukarromah Bandung, Al-Mujtaba Purwakarta, As-Saifiq Bandung, Al-Islah Cirebon, Al-Aqidah Tangerang, Darut Takrib Jepara, Al-Amin Semarang, Al-Khairat Jepara, Al-Wahdah Solo, Al-Mawaddah Kendal, Al-Mujtaba Wonosobo, Safinatun Najah Wonosobo, Al-Mahdi Jember, Al-Muhibbin Probolinggo, At-Taqi Pasuruan, Az-Zahro Malang, Yasin Ja'far Shadiq Bondowoso, Al-Yasin Surabaya, Yapisma Malang, Al-Hujjah Jember, Al-Kautsar Malang, Al-Hashim Surabaya, Al-Qaim Probolinggo, Al-Kisah Denpasar, Al-Islah Makassar, Paradigma Makassar, Fikrul Hikmah Makassar, dan seterusnya. Pokoknya itu yayasan-yayasan Syiah. Yang ke H, A, B, C, D, F, G, H, Gerakan Wahabi. Nah ini mulai masuk Wahabi. Gerakan ini sekarang menamakan dirinya Salafi. Karena kalau menamakan Wahabi nggak pakai payu, nggak pakai laku. Karena mengikuti Muhammad bin Abdul Wahab At-Tamimi. Nah At-Tamimi itu yang membunuh Sayyidina Ali juga Abdurrahman bin Muljam At-Tamimi. Imamnya Wahabi Muhammad bin Abdul Wahab At-Tamimi. Arab dari Malang yang memprovokasi orang-orang ikut ISIS juga namanya Salim bin Mubarak At-Tamimi, yang akunya Abu Jandal, yang menantang Pak Muldoko, Pak Sutarman dan Bansel itu di YouTube ada. Itu Arab lahir Pasuruan, besar di Malang. Salim bin Mubarak At-Tamimi. Sejak dulu At-Tamimi itu kader-kader Khawarij yang sangat militan. Kenapa pindah nama Salafi? Beda dikit. Ini ide muncul dari Syekh Nasiruddin Al-Albani, orang Albania yang sudah warga negara Saudi di Madinah, dan Syekh Muqbil Ad-Dammaj, Syekh Muqbil di Yaman. Dua orang ini punya ide jangan Wahabi, Salafi. Kalau Salafi itu artinya langsung ke
Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Tapi kalau Wahabi kan Muhammad Abdul Wahab, walaupun tujuannya akhirnya ujungnya sama sih. Tapi kalau Salafi bukan Muhammad Abdul Wahab, tapi ke Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Aliran ini sangat keras sejak didirikannya Akademi Bahasa Arab oleh Universitas Ibnu Saud di Riyadh, Saudi Arabia, di Jakarta. Di Jakarta mulai ada lembaga bahasa Arab cabang Muhammad bin Saud, yaitu tahun 80-an. Pimpinannya adalah Abdul Aziz Ammar. Beliau menjadi direktur lembaga bahasa Arab di Jakarta, masih bujangan. Kemudian dapat istri Arab Bogor. Melalui Abdul Aziz Ammar inilah berdirilah beberapa yayasan-yayasan yang menyebarkan ajaran-ajaran Wahabi. Pertama, Yayasan As-Sofwah. Ini kantornya di Lenteng Agung, belakangnya Ciganjur 1 km. Ketuanya namanya Abdurrahman, pernah dipenjara 1,5 tahun terlibat ngebom hotel Atrium zaman Habibie presiden itu. As-Sofwah juga punya hubungan yayasan dengan Yayasan Al-Haramain, juga hubungan dengan Ihya It-Turath di Kuwait, juga hubungan dengan International Islamic Relief Organization dan Rabithah Alam Al-Islami. Yang kedua, Yayasan Al-Huda di Cimanglit, Bogor. Pendirinya namanya Takdir Syamsuddin Ali, lulusan Libya. Ini juga hubungan dengan tadi itu, dengan International Islamic Relief Organization. Kemudian Yayasan As-Sunnah di Cirebon Selatan. Kalau saya Cirebon Utara, ini Cirebon Selatan. Cirebon Selatan, di Desa Kali Tanjung namanya, Kecamatan Cirebon Selatan. Ini didirikan oleh seorang bernama Muhammad Toharoh, dan sekarang termasuk pusatnya pengkaderan radikal di Cirebon. Alumninya 3 orang. Satu namanya Saifuddin, ngebom Masjid Polresta Cirebon. 2, Sarifuddin dari Desa Manis Selor, Kecamatan Jalaksana, Kuningan, ngebom Ritz-Carlton yang bawa pot bunga masuk ke hotel, di dalamnya ada bom. Yang ketiga, Ahmad Yusuf, ngebom Gereja Bethel di Solo. Itu 3-tiganya dari Cirebon Selatan. Betul, Selatan, enggak. Kalau saya Utara. Sampai sekarang masih ada Yayasan As-Sunnah ini di Kali Tanjung, tapi pecah di dalamnya antara Salim Bajri dengan Umar Baswed. Umar Baswed lebih keras lagi daripada Salim Bajri. Saya tahu persis di Cirebon, dananya dari mana? Dari Yusuf Ba'isa dan dari Khalid Bawazir yang memiliki sarung cap mangga. Tapi TV 9 rupanya dapat dari situ juga. Sering iklan sarung cap mangga nih, rupanya dari situ juga. Ya nggak apa-apa lah, itu bisnis. Yayasan Taif Mansurah. Yayasan ini ada di Jawa Timur, memakai alamat di Kota Kediri. Gus Kafabi di Kota Kediri, PO Box 182, nomor telepon 0354394947 di Kota Kediri. Direkturnya namanya Masruhin Sahil, itu di Kota Kediri. Kemudian Yayasan Dakwah Islamiyah, ketuanya namanya Cecep Romi Hidayat di Rangkas Bitung, Banten. Kemudian Yayasan Wihda Islamiyah. Yayasan ini dibangun oleh orang Makassar, asal Makassar, namanya Muhammad Ikhwan, berkantor di Duren Sawit, Jakarta. Yayasan Al-Imam berada di Sukabumi. Ketuanya, direkturnya namanya Bukhari Muslim. Yayasan Darun Najwa di Jakarta Timur, di Kebonanas, Jalan Setia. Ini juga berhubungan dengan Yayasan Al-Haramain yang ada di Saudi Arabia. Yayasan El Data, ketuanya namanya Yusuf Harun. Yayasan Markaz Al-Faruq, ketuanya namanya Mamduh Farhan Bukhari, dibantu oleh Amin Rojab Arab Bondowoso. Amin Rojab itu kalau nggak tahu, itu alamatnya di Jalan Danau Toba, Jember. Itu barangkali yayasan-yayasan Wahabi yang harus kita ketahui. Tapi sekarang akhir-akhir ini beberapa yayasan yang saya sebut tadi sudah mulai
di internalnya sendiri udah mulai konflik. Jadi kalau kelompok radikal itu nanti salah satu anggotanya ada yang sedikit aja kendor langsung pecah. Sejak dulu begitu. Khawarij langsung pecah jadi 20. Karena kalau sedikit aja ada yang beda pendapat langsung mendirikan organisasi sendiri. Kata Al-Asfariyah, pokoknya bukan Khawarij itu kafir, kufrul aqidah. Perempuannya, anak-anaknya boleh jadikan budak. Kata An-Najadat, tidak, kafir kufron nikmah. Anak-anak kecilnya dan perempuannya tidak boleh dijadikan budak, tidak boleh menjadi rampasan perang. Itulah pokoknya kalau kelompok ekstrim pasti mudah pecah. Tapi kalau kelompok moderat, insya Allah semakin solid, insya Allah. Kecuali yang tidak mau solid. Ya, jaringan-jaringan Wahabi ini sangat banyak sekali. Semua data-datanya ada sama saya. Bahkan ada yang memiliki sampai ratusan hektar kebun sawit yang sangat menghasilkan, produktif, membiayai gerakan-gerakan mereka itu. Ini ada yang kebun sawit, ada yang punya kilang sumur-sumur minyak juga, ada yang punya kooperasi sangat kuat, dananya dari Kuwait, dari kedutaan Kuwait, dibangun pada Agustus tahun 2001 dengan dana yang sangat luar biasa. Walhasil inilah ghairun nahdiyin. Tambah lagi kalau kata Ki Ma'ruf, apa Ki Ma'ruf? Liberal juga bahaya ya. Liberal juga bahaya. Tapi kalau liberalin bahayanya itu di level elit. Orang-orang MWS ini belum merasakan bahayanya liberal, Kiai. Kalau liberal itu baru di level elit, mengajak orang bebas berpikir tanpa ikatan agama, ikatan nas, Quran, hadis. Lepaskan itu namanya berpikir liberal. Kalau masih qala Allah Ta'ala, kalau masih qala Rasulullah, ya nggak liberal dong. Apalagi saya. Ada yang mengatakan saya liberal, nggak mungkin lah. Oh, saya ini, ilmu saya ini nggak keluar dari Fathul Mu'in, Fathul Wahab, Ghaitul Wusul, Alfiyah, apalagi Jamul Jawame, nggak keluar dari tarikh, ilmu kalam, nggak keluar di situ. Saya nggak pernah baca bukunya orientalis, saya nggak pernah baca bukunya Godsiher, Harvey Spencer atau Will Durant, nggak pernah saya baca buku. Yang saya baca itu bukunya Kitab Asy'ari, Bakilani, Haromen, Ghazali. Yang saya baca lagi Ibnu Arabi, Al-Hallaj, dan itulah walhasil. Yang saya baca ilmu kalam, tasawuf, filsafat Islam Ibnu Sina, Farabi Kindi, kemudian fikihnya Fathul Mu'in, Fathul Qarib, sampai saya hafal Fathul Mu'in sampai agak hafal lah. Terutama bab jihad saya hafal Fathul Mu'in. Faslun fil jihadi wa huwa fardu kifayatin marratan fi kulli am wa anwa'uhu arba'atun itsbatu wujudillah wa iqamatu syari'atillah wal qitalu fi sabilillah wa daf'u darari ma'sumin musliman kana aw muslim bil it'ami wal ihsa'i. Ketua umum PBNU harus hafal Fathul Mu'in. Enggak guyon. Walhasil saya bukan Syiah, saya bukan liberal. Saya masih khazanah keilmuan saya. Enggak pernah saya baca bukunya orang Syiah, enggak pernah. Artinya mengkaji dengan tekun, enggak pernah. Yang saya kaji dengan tekun yaitu karena Asy'ari, Ghazali, Bakilani, Haromen. Kalau kita kontemporer ya Dr. Ali Samin Asy'ar, Ahmad Amin. Itulah yang saya baca. Baik pemirsa, berikut tadi adalah sambutan dari Bapak Menko Polhukam, yaitu Bapak Luhut Panjaitan dan Ketua Umum PBNU Kiai Haji Said Akil Sirot. Dalam sambutannya dari Menko Polhukam, beliau menyarankan bahwa warga Nahdien ataupun generasi muda NU harus bisa untuk meningkatkan kualitas pendidikan agar NU kedepannya bisa menjadi ataupun menjadi pilar penegak dari negara kesatuan Republik Indonesia. Pemirsa, jangan lupa saksikan siaran tunda dari siaran tasyakuran Hari Santri Nasional ini dan konsultasi Nahdlatul Ulama Jawa Timur. Saya Teratul Kuasis Pratama dan segenap kru bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Said Ibrahim Bajuan
dan beberapa tokoh Islam luar negeri SMS ke saya mengucapkan selamat Muktamar NU.